والسلام على أشرف وعلى آله وأصحابه أجمعين. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati asma kita dan kepada Bapak seluruh mahasiswa magister AI Universitas Dharmawangsa. Jadi langsung saja kita mulai. Judul saya pada hari ini yaitu tafsir al-mawdu'i, yaitu metode dan urgensinya dalam konteks kontemporer. Baik, lanjut Pak. Pendahuluan, tafsir ini menjadi alternatif strategis dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan menggali pesan-pesan Al-Quran secara sistematis berdasarkan tema tertentu. Ya, jadi dalam tafsir mawdu'i ini lebih fokusnya ayat-ayat yang akan kita bahas yaitu dia dimasukkan ke dalam tema-tema tertentu sehingga jika ada suatu permasalahan atau suatu yang kita ingin cari dalam isu-isu atau masalah-masalah yang kita hadapi, maka kita lebih mudah lagi untuk mencarinya ayat mana, surah mana yang akan menjawab persoalan kita. Karena Al-Quran itu adalah sempurna, sehingga semua persoalan kita itu bisa dicari solusinya di dalam Al-Quran. Saya beri contoh nanti itu tentang temanya tentang takwa. Ya, nanti kita ambil contohnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Kemudian kutipan Al-Farmawi dan Khalafullah mengatakan metode ini sistematis dan menjawab isu-isu modern. Tafsir tematik adalah metode yang menelusuri ayat-ayat Al-Quran berdasarkan topik tertentu yang kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh kesimpulan yang utuh dan kontekstual. Lanjut Pak. Jadi dalam penelitian ini nanti kita bahas ada 4. Yang pertama pengertiannya, kemudian metodologinya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian apa pentingnya dalam konteks kekinian. Ya, lanjut Pak. Yang pertama kita masuk dalam pengertiannya. Al-Farmawi mengatakan yaitu tafsir tematik adalah metode penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran berdasarkan satu topik tertentu yang dihimpun dari berbagai surah, lalu dianalisis secara mendalam untuk memahami pandangan Al-Quran secara integral. Jadi saya ambil contoh tadi, misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, jadi dalam ayat ini dijelaskan nanti bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Jadi kita ketika kita ya, yang laki-laki kan kalau sholat Jumat itu kan pesan yang wajib disampaikan oleh khotib ialah agar meningkatkan takwa kita. Jadi kalau ketika kita mendengarkannya timbul dalam hati kita bagaimana supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang kita ambil tema tertentu, tema takwa. Kemudian nanti bagaimana cara-caranya dan apa fungsinya bagi orang yang bertakwa nanti dijelaskan di ayat-ayat yang lain. Nah, kalau kita ambil dari Quran surah Al-Baqarah ini, jadi orang bertakwa yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang ghaib, wa yuqimuna shalah dan mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun dan berinfak hartanya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik dan kitab-kitab sebelumnya tapi kepada para nabi. Kemudian wabil akhiratum yuqinun dan kepada akhirat mereka beriman. Jadi ketika kita mencari tema tentang takwa, bagaimana ciri-ciri orang bertakwa, kita dapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Dan begitu juga nanti. Jadi kalau saya bertakwa apa fungsinya? Nah, nanti dijawab oleh ayat yang lain lagi. Jadi dia walaupun nggak berurutan, namun maknanya satu, yaitu tentang takwa. Salah satu manfaatnya itu in akramakum ma'indallahi atqakum, kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa, bukan orang-orang yang paling kaya atau yang paling pintar, bukan yang paling tinggi jabatan. Nah, jadi ayat Al-Quran yang 30 juz ini tema tentang takwa itu nggak berurutan.
Dari Al-Baqarah ada ciri-ciri bertakwa, di surah Ali Imran juga ini ada ciri-ciri bertakwa, apa manfaatnya, apa fungsi dan sebagainya. Oke, lanjut Pak. Langkah-langkah tafsir. Langkah-langkahnya yaitu dalam tafsir al-mawdu'ah itu pertama menentukan tema atau topiknya. Tadi kita ambil misalnya tentang tauhid, takwa, sosial, keadilan, isu kontemporer banyak nanti. Nah, ini saya ambil satu contoh tadi aja takwa. Nah, kita tentukan dulu pertama tema yang ingin saya ambil, yang ingin saya cari adalah tentang takwa. Kemudian yang kedua kita kumpulkan ayat-ayat yang terkait tentang takwa ini. Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5, nanti Quran Al-Baqarah nanti di juz 2 juga ada, di juz 4 juga ada, di surah Ali Imran, dan di surah Ali Imran juz 4 awal juga banyak. Nah, jadi semua tentang ayat takwa kita cari, kita kumpulkan, bahkan yang bagi mahasiswa kalau bisa dibuat satu makalah, suatu penelitian dari Al-Baqarah sampai An-Nas, ayat-ayat tentang takwa itu apa-apa aja. Nah, setelah kita kumpulkan ayat tersebut, kemudian yang ketiga cara langkahnya yaitu menelaah konteksnya atau sebab nuzulnya. Langkah selanjutnya ialah menelaah konteks turun ayat Al-Quran, ayatnya, baik secara historis, sosiologis maupun situasional, bertujuan agar penafsirannya nggak lepas dari realitas ketika ayat diturunkan. Oke, sebab nuzul sudah dijelaskan. Lanjut Pak. Yang keempat, selanjutnya tentang kelebihan tafsir al-mawdu'i, yaitu komprehensif dan holistik. Yaitu artinya metode ini menolong pembaca untuk memahami tema besar Al-Quran secara utuh, tidak hanya dari satu atau dua ayat. Ya, ini tadi. Jadi misalnya tentang takwa tadi, kita tahu dari awal, dari mulai definisi takwa tersebut sampai nanti akhirnya tentang takwa. Jadi semua konsep tentang takwa itu dijelaskan dalam Al-Quran ketika kita memasukkan dalam satu tema tertentu, sehingga ciri-ciri orang bertakwa itu nggak cuma di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Itu bisa kita jumpai lagi misalnya di surah Al-Baqarah ayat 177, Ali Imran 133, dan sebagainya. Nanti itu banyak ayat-ayat tentang takwa tersebut. Takwa tadi sebagai contoh aja. Kemudian kelebihannya relevan dengan isu kontemporer. Metode ini bersifat fleksibel terhadap tema, maka tema-tema kontemporer bisa ditelusuri melalui ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Nah, jadi tentang hal ini, takwa ini bukan hanya berbentuk hablum minallah, tapi dia dua-dua, hablum minallah, hablum minannas. Di mana bentuk hablum minannasnya? Itu ciri-ciri orang bertakwa tadi. Kita ambil di surah Al-Baqarah ayat 3 itu kan salah satunya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan harta mereka dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Artinya rezeki yang Allah berikan kepada kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wala tajamamul khabitha min tunfiquna wa lastum bi akhidhi illa tughmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Dalam ayat ini surah Ali Imran ini dijelaskan bahwasanya adab memberi itu juga ada. Bukan hanya memberi harta, asal beri aja. Tidak. Kita harus memberi barang-barang yang terbaik. Yang di mana barang tersebut, kalaupun nggak kita berikan, kita pakai, kita juga ingin menggunakannya. Misalnya, kalau dia uang itu bagus. Tidak khusus, bahkan koyak bisa dibilang. Kalau dia berbentuk barang, makanan yang layak untuk dimakan. Bukan yang mau busuk atau bahkan yang nggak layak untuk dimakan. Wala tayyibul khabitha min tunfiquna wa lastum bi akhidhi. Bukan memberikan hal sesuatu bahkan kita sendiri pun nggak mau memegangnya. Apalagi untuk memanfaatkannya. Itu komprehensif, relevan. Yang ketiga, menghindari kontradiksi tafsir. Dengan menggabungkan ayat tematik, mufassir dapat mengidentifikasi titik temu antar ayat dan menyelaraskan makna agar tidak saling bertentangan.